Gelarnya LC, anjay. Jadi hei masyarakat yang awam, kalau dengar gelar LC jangan berpikir ke Jablay. Kan hari ini kalau ada perempuan kerjanya LC, itu pasti kerjanya di mana? Di diskotik, di bar. LC di sini adalah gelar kehormatan bagi mahasiswa yang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa belajar di sana, amin. Bahasa Arabnya keren, bahasa Inggrisnya keren, bahasa jinnya keren. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar bahasa Arab. Apa itu? Bahasa hati. Menghormati kepada orang, mencintai sesama, itu lebih penting daripada pinter bahasa Inggris. Betul begitu? Maka malam ini warga masyarakat hadir, Bi Ingkom, Bi Acah, Bi Mimin, Bi Titin, Bi Iroh, Mang Adang, Mang Abbas, Mang Engkos, Mang Apud, Mang Sate, Mang Aib, Mang Aib, Aib itu temennya Mbak ya. Walip. Cek satu. Teknisi izin ehonya dimatikan. Di belakang ya. Cek satu. Delay efeknya matiin. Oke, cek 1 2 3. Rika. Ada yang punya nama Rika di sini. Ani. Ada yang punya nama Ani. Mana Ani? Kamu kenapa jadi petot, Ani? Ani, cinta yang pertama tiada mudah kulupakan. Ya, terima kasih. Rika. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim mubarak. Ayo kita ngaji dulu. Memperingati diisrakan dan dimiraskannya Sayyiduna Muhammad, meningkatkan kualitas salat. Meningkatkan kualitas salat sebagai tiang agama, menjalin ketaatan melalui salat. Waduh, ini konsepnya liur tapi keren ini. Meningkatkan kualitas dengan salat sebagai tiang agama, menjalin ketaatan melalui sholat. Intinya sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau Nabi berangkat mi'raj dengan perjalanan yang super dahsyat, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi. Menurut kitab tafsir Ruhul Bayan. Tafsir apa ibu? Aduh, aing kudu kadinya deui. Di dalam tafsir Ruhul Bayan, tafsir apa? Yang dikarang oleh Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi As-Sakandari. Kalau ada kalimat As-Sakandari, ini orang mana ini? Ada yang tahu orang mana? As-Sakandari ini orang Uzbekistan. Para ulama terdahulu suka memakai nama tempat di akhirnya. Contoh, Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang mana? Orang Banten. Ini desa apa? Bisa nama anak dipakai ujungnya dengan nama desa. Muhammad Aib Al-Karangsari bisa. Siti Halimah Al-Karangsari berarti orang mana? Orang kan. Ibnu Hajar Al-Haytami orang mana ini? Orang Mesir. Ibnu Hajar Al-Asqalani orang mana? Orang Mesir. Allahumma shalli wa sallim. Menurut Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi As-Sakandari di dalam tafsir Ruhul Bayan, subhanalladzi ini kalimat bimakna ta'ajjub. Bimakna ta'ajjub. Apa itu ta'ajjub? Sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar
Kita lihat panggung, gede. Wow. Kita lihat cewek, gede. Wow. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang besar, biasanya kita ucapkan subhanallah. Kalau melihat yang ganteng, yang cantik, yang indah, Masya Allah. Masya. Coba bareng-bareng. Masya. Nadanya nada Roma Irama. Masya. Bapak kalau di rumah nih, istri lagi kerja, Mama. Masya Allah. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu nyaris tanpa celah. Masya. Lamun ninggalin uganek. Ulah astagfirullah. Engke batur kasinggung. La ilaha. Orang ninggalin goreng ya bah, ninggalin goreng. La ilaha illallah. Datang babaturan nya genek nya pendek. Cek orang teh, astagfirullah. Itu menghina itu. Nah, apa kata Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi As-Sakandari? Subhana bimakna ta'ajub. Kenapa? Karena peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj hanya bisa diterima oleh iman, tidak bisa diterima oleh akal kita yang terbatas. Pak, apa sudah yakin Isra Mi'raj itu terjadi? Ngomong. Bapak yakin Isra Mi'raj itu terjadi? Ibu sudah yakin bahwa Nabi melakukan perjalanan Mi'raj? Yakin? Ada yang masih ragu-ragu? Tidak. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan agung, bukan ruhnya saja dan bukan jasadnya saja, tapi ruh dan jasad berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang jadi dalil? Ada kalimat bi'abdihi laila. Itu kalimatnya abdun, hamba. Kalau kalimat hamba berarti ada unsur nyawa, ada unsur fisik. Kalau cuma jasadnya doang, tidak ada ruh, itu namanya mayit, jenazah. Oke? Kalau ruhnya saja tidak ada jasad, itu namanya hantu. Sementara dalam Al-Quran kalimatnya subhanalladzi asra bi'abdihi, kalimatnya abdun, berarti bimakna hamba. Kalau bimakna hamba gak mungkin cuma jasad, berarti Nabi melaksanakan Mi'raj bukan ruhnya saja, bukan jasadnya saja, gitu ngomong, bukan ruhnya, bukan jasadnya, tetapi ruh dan jasad. Paham? Nabi berangkat dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjidil. Ini maksudnya apa? Kenapa tidak berangkat dari Taif? Kenapa tidak berangkat dari Sumur Jam-Jam? Kenapa tidak berangkat dari Padang Arafah? Malah Nabi berangkat dari Masjidil Haram karena ini filosofi yang dalam, bahwa Mi'raj ini berbicara tentang masjid. Ketika masjid berbicara tentang solat, umat dengan masjid ibarat ikan dengan air. Mama. Umat dengan masjid ibarat ikan dengan, nggak bisa dipisahkan. Betul? Ada nggak ikan yang nggak betah di air? Ada nggak? Ada, namanya ikan momodar. Paham nggak? Kalau ikan jauh dengan air namanya ikan mau. Kalau umat jauh dengan masjid, jiwanya yang mati. Paham? Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, ini namanya bangke jalan-jalan. Kalau mama punya suami, kebetulan suaminya laki-laki,
sholat tara ke masjid berjamaah, muludan, sholawatan, rojaban, maka calana. Jasadnya hidup tapi hatinya mati. Na'udzubillah min. Kalau yang hadir malam ini jasadnya hidup, ruhnya juga hidup. Amin. Mudah-mudahan kelak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dengan masjid ibarat ikan dengan, maka hikmah Isra Mi'raj, yuk nutara ka masjid sing daek ka masjid. Nutara ka masjid sing daek ka masjid. Nutara berjamaah sing daek berjamaah. Nutara rajaban sing daek rajaban. Walaupun Nabi tidak pernah mengadakan peringatan Isra Mi'raj, walaupun Nabi tidak pernah mengagungkan kelahirannya dengan begitu meriah, tetapi kita sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi, yang kepengen syafaat dari Nabi, wajar kita bikin acara semeriah ini walaupun dengan biaya yang tidak sedikit. Kenapa? Dengan satu harapan, ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, izinkan kami berjumpa dengan engkau. Di dunia kami menyebut namamu ya Muhammad. Setiap solat ada nama Nabi Muhammad. Betul? Setiap adzan ada nama Nabi. Dalam setiap perayaan, dalam setiap solawat ada nama Nabi Muhammad. Padahal kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buktikan kecintaan kita dengan bikin acara, nyewa panggung, sound system, tenda, belum lagi nyewa tukang nyarang. Nu dari di luar eta nu keur nyarang eta. Ngundang kori jauh, ngundang penceramah dari Sukabumi. Padahal di sini kiai banyak, penceramah juga banyak. Ada Ustaz Abol, Abdul Khalik. Beliau penceramah. Kenapa ngundang dari Sukabumi? Ya, untuk menjaga tali silaturahmi. Harusnya malam ini saya ceramah ke Jawa Tengah, Pemalang malam ini. Tapi karena tidak ada yang ngundang, akhirnya saya ke sini. Dan hikmahnya bisa ketemu dengan calon-calon ulama-ulama hebat. Hari ini mereka nyekelan dog-dog. Hari ini mereka nakolan hadroh. 10 tahun yang akan datang, mereka para santri yang akan berbicara lantang di panggung-panggung dakwah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Hidup Islam, hidup Karangsari, hidup NU, hidup ahli sunnah wal jamaah. Tahlil la ilaha. Ari di Karangsari lamun anu maot sok tahlil. Coba didengekeun dulu. Di Karangsari lamun anu maot sok tahlil. Mama di Karangsari lamun anu maot sok dikana sapekerkeun. Ingat saudaraku, hidup ini gak lama ya, sayang ya. Kamu masih muda, mudah-mudahan jadi orang sukses. Bagi para orang tua, doakan kami anak-anak muda agar istiqomah. Karena kematian tidak pernah memandang usia. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu, pasti Kiai. Astagfirullah. Khusus Kiai wafat. Nanti kalau dengar kabar AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khatimah. Ulah ayeuna, amin amin. Nanti Allahumma sholli wa sallim. Jangankan cuma sukaan, semesta pun ditinggalkan. Betul?
Jangankan cuma tercinta. Naon jaka dituna? Semuanya di dunia berpisah, makanya kita harus sholat. Rugi kalau kita nggak sholat. Nabi Muhammad saja orang mulia yang punya kunci surga, beliau sholat. Hari orang RT lain, pejabat benghar hante masih berani ninggali sholat. Isya reka mana tuh? Nabi Muhammad saja yang dijamin masuk surga sholat. Nabi Muhammad saja yang dijamin masuk surga. Siti Fatimah saja yang dijamin masuk surga. Siti Maryam saja yang dijamin masuk surga. Hari Uwa, halo, dijamin masuk surga, masih berani ninggalin sholat. Paul, Nabi Muhammad itu kalau sedang sholat, Masya Allah, beliau kalau sedang sujud kakinya bengkak karena kelamaan sujud. Di dia ge loban sukuna bareh. Ngan lain sujud di urang mah. Asam urat. Kaki gajah. Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa, istimewa luar. Bahkan beliau dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu. Tapi walaupun dijamin masuk surga, beliau tidak pernah berani meninggalkan sholat. Bahkan dalam keadaan sakit, Nabi masih mau ke masjid. La ilaha Muhammadur. Sungguh tauladan yang luar biasa kita punya Nabi istimewa. Masya. Beliau berangkat dari Masjidil Haram kemudian OTW ke Masjidil, di mana Masjidil Aqsa? Pales? Udah pernah ke sana? Pokoknya dari Karangsembung tinggal lurus. Palestina ini bagian dari negara Timur Tengah, dan alhamdulillah hari ini saudara kita bangsa Palestina sudah mendapat kemerdekaan dan diakui oleh UNESCO juga PBB, Pajak Bumi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita ucapkan alhamdulillah. Setelah sekian lama saudara kita Palestina diembargo, dikucilkan, diintimidasi oleh Zionis kafir Israel, hari ini Palestina mendapatkan kebebasan sebagai warga yang merdeka. Merdeka negeri Palestina, selamat berbahagia kami ucapkan. Oke, 1, 2, 3. Siap Mama dengerin dulu ya. Merdeka negeri Palestina, selamat berbahagia kami ucapkan. 1, 2, 3. Emang teh cocok sih. Cocokna laguna nu ieu tah. Eling umat eling. Laguna. Hey, alhamdulillah saudara kita Palestina sudah merdeka. Nah, Nabi dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Abah, beda antara Isra dengan Mi'raj. Kalau Isra itu menurut lugot atau bahasa, Isra itu adalah berjalan di waktu malam. Abah Umi dari rumah ke sini menurut bahasa itu namanya
Isra. Kalau Mi'raj menurut lugot atau bahasa naik ti peuting. Isra lempang, Mi'raj naik, Isra Mi'raj, Mi'raj Isra, Isra Mi'raj. Isra kadar-kadar lempang ti peuting, Mi'raj kadar-kadar naik tengah peuting. Bisi abah aya kahayang ka Umi teu wani nyarita pakai bahasa Arab. Nyai akang hoyong Mi'raj, Umi geus ngaji di bejaan ku AA Roma Muda. Isra teh lempang naik-naik, Isra teh Mi'raj mah. Atawa Umi ngomong abah bilih bade Mi'raj gitu. Haram Aqsa ini namanya Isra. Aqsa langit ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, langit ke-7, kemudian naik ke Rafraf Mustawa, Rafraful Ahdar, berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Mi'raj. Makanya di dalam kitab Fawaidul Makkiyah dan di dalam kitab sejarah yang lain bahwa Rasulullah waktu perjalanan Isra Mi'raj ini menempuh 3 dimensi alam. Wow. Kumaha cenah? Nabi Muhammad menempuh 3 dimensi waktu. Tulis. Pertama, Nabi Muhammad menempuh alam nasut. Naon cenah? N-A-S-U-T dibaca. Beliau menempuh alam nasut. Apa itu alam nasut? Alam manusia, alam fisika, alam indrawi, bisa diraba, dicium dan dilihat. Dari haram ke Masjidil Aqsa, haram Aqsa ini namanya alam nasut, alam manusia. Hiji eta. Kemudian dari Aqsa ke Sidratul Muntaha ini namanya alam malakut. Alam apa? Alam siapa itu? Alamnya para malaikat. Manusia nggak bisa menembus ke sana kecuali orang yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi kita Muhammad. Nah, dari Sidratul Muntaha ke Rafraf Mustawa, Rafraful Ahdar, ini namanya alam lahut. Naon cenah? Nasut, malakut, lahut. Nasut, malakut. Ulang. Nasut, malakut. Alam nasut, alam malakut. Alam lahut. Nasut, malakut. Nasut alam manusia. Malakut alam malaikat. Dan lahut alam ketuhanan. Paham? Pulang Isra Mi'raj umat Islam kebagi 2. Abah Pulang Isra Mi'raj umat Islam kebagi 1. Umat Islam yang percaya dengan perjalanan Isra, dan 2. Umat Islam yang sama sekali tidak percaya, bahkan kembali menjadi kafir, kembali menjadi murtad. Na'udzubillahi min. Lalu siapa orang yang pertama percaya di kalangan umat Islam tentang perjalanan Mi'raj? Ada yang tahu? Siapa? Abah siapa? Betul. Orang pertama yang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Nama aslinya bukan Abu Bakar. Ada yang tahu nama asli Abu Bakar? Saha? Abdullah bin Kuhafa. Wah, itu tukang nyarang jago. Oke. Betul. Nama aslinya Abdullah bin Kuhafa. Catat. Nama aslinya adalah
Abdullah bin Quhafa yang kemudian diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar Siddiq. Abun artinya bapak, bakar artinya lain duruk lain. Bakar artinya pagi-pagi dan Siddiq yang membenar. Jadi orang tua yang membenarkan di waktu pagi tentang terjadinya Isra Mi'raj Abdullah bin Quhafa yang kita kenal Abu Bakar. Jadi para sahabat punya nama gelar yang banyak. Termasuk Nabi Muhammad namanya banyak. Malam Jumat ibu buka Quran, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini Yasin nama lain daripada Nabi Muhammad. Qasim itu pun nama Nabi. Nabi Muhammad namanya banyak sekali, tapi yang terkenal, yang masyhur di langit dan di bumi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha. Beliau pulang Mi'raj menyampaikan kepada umat Islam bahwa hari ini Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan Allah masihan taufik jeung hidayah ka urang sadayana supaya diberi semangat karena sholat, diberi resep karena sholat. Karena Masya Allah walaupun waktunya nggak lama, sholat itu Masya Allah berat Pak. Betul nggak? Nu paling sangat sholat naon bah? Sholat subuh tah, sholat isya tah, sholat maghrib tah, sholat duhur tah, sholat asar tah, kabeh itu. Padahal sholat gratis, Umi, sholat gratis bayar, sholat gratis, puasa, ngaji, haji. Sesungguhnya jalan ke surga itu gratis, tapi sayang berat untuk dilaksanakan. Karena rukun Islam itu nggak sama. Bagi orang kaya rukun Islamnya 5, bagi orang miskin 3, syahadat, sholat, puasa. Kalau orang kaya nambah 2, zakat dengan haji. Haji itu kan bagi yang mampu, sementara bagi orang miskin nggak wajib. Zakat juga bagi yang mampu, orang miskin rek zakat naon, kan begitu. Artinya Allah ini maha rahman, Allah maha pengasih dan penyayang, tidak memaksakan kehendak. Jika Allah bagi yang punya harta keluarkan zakat, bagi yang punya harta berangkat haji. Sementara Anda bagi yang ripuh, bagi yang balangsak, nggak usah zakat, kasih makan aja anak istri itu pun ibadah. Nggak usah haji, kalau nggak mampu berangkat ke masjid aja. Paham? Ari ka Mekah tiap tahun, ari ka masjid tara, haji tolol. Aya gitu. Umroh tiap bulan ari masjid kosong, haji geblek. Mameh jauh ka Mekah ieu heula eusi. Kasihan. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin. Mengerjakan sembahyang. Bareng. Abah bagian jawab. Hei. Bisa? 1, 2, 3. Kurang tarik. Encan ke heula deuleuleung. 1, 2, 3. Coba mama. Tangan turun teriak hei. 1, 2, 3. Bagus. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Betul? Ha.
mengerjakan puasa tidak usah membayar, mengerjakan hajian hanya bagi yang mampu. Betul? Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Arembungan ke masjid gratis, hese berjamaah gratis, benar gitu. Tapi jalan ke neraka antri jablay di mana-mana, yang korupsi merajalela. Betul? Maka mohon maaf, Anda yang punya suami petani, ibu yang punya suami tukang dagang, ibu yang punya suami tukang nyari barang bekas, ibu yang punya suami tukang kuli, suamimu lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat yang korupsi uang rakyat. Betul? Hidup rakyat, hidup petani, hidup pedagang. Allahu Akbar. Betul? Oh iya, biarkan mereka kaya raya dengan uang korupsinya. Tapi ingat, semua itu akan ada balasannya. Oke? Oh iya, metak Pakuwu mah, mana Pakuwu tuh, Masya Allah. Beliau ini orang soleh ini, Masya Allah. Beliau jabatan kuunya ini hayang teu hayang sebenarnya mah. Dada benghar ngeus mana nama atuh. Sebetulnya cuman karena pengabdian beliau kepada masyarakat, sudahlah. Menjadi kuwu itu nggak gampang. Capek. Komo RT. Bansos teu kebagian, saya kesalahkeun. BLT teu kabere, saya disalahkeun. RT dicarekan kuwu. Padahal kan datanya dari pemerintah kabupaten itu kita nggak tahu. Maka Pak Kuwu sing sabarnya, Bapak sing sabar, Bapak sing kuat. Tong loba pikiran, bisi asam lambung naik, kembali pokoknya malah. Rek kitu rek kieu, sabodo. Niat Bapak mah mengabdi we. Mun bisa gaji tong dicokot Pak, mun bisa. Sabab hiji leutik gaji kuwu teh. Abdi boga babaturan, dia jadi kepala desa jadi kuwu. Alhamdulillah, saya jadi kepala desa bukan untuk mengambil keuntungan, mengabdi untuk rakyat. Saya ingin rakyat bisa sejahtera. Gaji tidak saya ambil, cek manehna. Cek abdi lah untuk sehari-hari makan rokok dari mana? Dari istri saya. Dari istri, ya. Terus istri Bapak dari mana? Ya dari gaji saya. Jadi memang Pak Kuwu dapat nyokot gaji itu. Dan nyokot gaji mah Allahu Akbar. Ya sesuailah dengan pengorbanan beliau. Jadi Kuwu itu kan gak mudah. Salah diomongkan, goreng diomongkan, salah nanti dibalik. Salah dia nanti alus diomongkan. Komodei matak pun bisa, engke deui mun milih Kuwu teangan nu torek. Jadi moal loba dedengean, dicarekan seuri, dipitnah, diomongkeun. Ih, soleh pokoknya. Datang masyarakat, cek masyarakat, tuh kumaha sih Pak, batur kabagian urang henteu. Kan saya ge sarua warga Bapak, ngadat bari mau bedog. Kumaha cek Kuwu? Insyaallah. Lamun geus panen engke dibejaannya bisa rek milu gawe mah hayu. Insyaallah masyarakat bakal pusingan. Hidup ini pengabdian Pak. Bapak mengabdi untuk bangsa dan negara. Hidup itu adalah kan aya laguna eta. Dengekeun. Hidup laksana satu jalan, berlembah ngarai dan likuan, penuh ona duri melintang. Hidup memang penuh tantangan. Benar tuh?
Tetapi inilah suratan berlaku bagi tiap insan. Hidup adalah pengabdian. Betul? Pengabdian kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Nyer, capek aing nu nyawer Hidup adalah suami mengabdi untuk istri, istri mengabdi untuk. Maka hei lalaki tolong dengekeun. Jangan suka nganggap lemah kepada perempuan. Tanpa istri, tanpa perempuan, hidup kita berantakan, saudara-saudara. Betul begitu? Bisi tak percaya isukan pemajikan sina balik kami toha saminggu dijamin imah jika kapal. Bapak mereka mana pak? Oh alhamdulillah. Wios padahal. Bulan. Mohon. Gebah. Wios padahal Insyaallah nuhun Pak Kuwu, aduh ya Allah kerang seueur. Kumargi pamasihan ieu nya insyaallah ku aa bade dipasihkeun deui. Ka anu ngabutuhkeun nyaeta pun bojo. Di ka mana bieu teh nya tuh jadi poho deui teh. Lamun teu aya istri imah jiga kapal sok buktikeun. Solempak na meja makan. Hutang na kenteng. Maka maaf Pak, ketika istri masih ada, cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena dibalik lewehnya awewe, ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul? Mamah jawab sing tarik kerah kadangin ku salaki. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Denge. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Denge. Rumah tangga hari ini tentunya butuh dukungan. Duit. Tenang. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam perjuangan pun tidak lepas dari peran perempuan. Coba kita lihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa gagah berani di medan perang ketika beliau bertempur dengan orang kafir karena ada Sayyidah Khadijah di belakangnya. Masya Allah. Seorang janda cantik terkaya sekota Mekah. Gelis, beunghar, randa. Bude. Bareng. Gelis, beunghar, gede. Aya nu kitu aya. Aya wah. Duh, aya karolot di mah. Lain ini nu cager hiji we tuh. Duh, Allah. Nu pararoek geuningan. Siti Khadijah yang selalu memberikan bantuan kepada suami tercinta Rasulullah. Bahkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Siti Khadijah itu Pak, lamun datang orang kafir, lamun datang orang Yahudi ke rumahnya untuk membunuh Nabi Muhammad, yang keluar bukan Rasulullah, tapi Siti Khadijah keluar dengan gagah berani kita. Kata Siti Khadijah, hei orang Yahudi, hei orang Nasrani, jangan coba-coba menyentuh suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda berani menyentuh suamiku, Anda berhadapan dengan saya Khadijah binti Khuwailid. Anyir. Aya teu di akhir zaman awe gitu. Wah. Aya nu kitu aya. Wah. Aya nu nagih oge kareh dihudangkeun salaki teh. Salaki keur molor pamajikan datang hudang. Tuh nu nagih tuh. Engke deui lain kitu sang hareupan ku ece. Ceuk teh jangan coba-coba mengganggu suamiku apud.
Kalau Anda berani menyentuh Mang Apud, Anda berhadapan dengan saya, Eha. Wih, Masya Allah. Siti Khadijah sosok perempuan yang luar. Jadi kita boleh bangga punya pahlawan perempuan, Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika. Yang dari Aceh itu siapa? Cut Nyadin, Cut Memei, Cut Marisa, Cut Tari. Kita boleh bangga punya pahlawan dari Republik Indonesia. Tapi ingat, kita punya pahlawan perempuan yang gagah berani dari kaum muslimin, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Paham? Yang pertama jatuh cinta Nabi apa Siti Khadijah? Ngomong. Yang pertama naksir Nabi apa Siti Khadijah? Siti Khadijah. Yang ngejar-ngejar Nabi apa Siti Khadijah? Benar. Jadi jangan aneh kalau di akhir zaman ada kiai dikejar-kejar janda. Memang geus aya dituna. Paham? Kenapa Siti Khadijah jatuh cinta? Atuh wajar guys. Wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Siti Khadijah melihat langsung wajah Nabi Muhammad. Kita saja yang belum pernah ketemu dengan Nabi dibuat jatuh cinta kepada Nabi. Betul nggak? Atau komo Siti Khadijah ngelihat langsung. Anta syamsun. Wajil. Tulah gitu sorana. Bijilkeun. Anta syamsun. Anta nurun fauqa nuri. Anta ikthiru wa gali. Anta misbahu suduri. Musik. Ya Nabi salamun alik. Ya Rasul salamun alik. Ya Habib salamun alik. Salawatullahi alik. Ya Nabi salamun alik. Ya Rasul salamun alik. Ya Habib salamun alik. Salawatullahi alik. Anta syamsun. Anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru. Anta misbahu suduri. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena, kasihi aku karena Allah. Miliki aku Allah. Bukan langit, bukan bulan matahari. Kau jadikan saksi cinta. Hanya Allah sang maha cinta. Ya Nabi salamun alaik. Alhamdulillah. Salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Luar biasa. Mami hatur nuhun. Masya Allah mani kanal. Sok was ari kanal kieu teh. Kamari ge di Cirebon sok kieu tah. Wah cek urang Masya Allah Sultan ini nyawer 2000-an. Lumayan yang parkir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Aduh, Masya Allah. Dengan bersolawat hati kita jadi tenang. Kau mau kerloba duit deh. Ya Allah. Bah, ini abah jamaahna resepnya belah di rumah garelis. Hah? Lain can beres, maksudnya sawareh. Karena yang cantik di dunia kan cuma dua orang. Pertama ibu kita, dan yang kedua istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal. Gagal diet, asalnya langsing jadi langseng. Tapi dia perempuan terhebat yang mendampingi hidup kita. Oh lihat, Nabi Muhammad bisa berani, ada siapa? Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, semangat Nabi turun. Tahu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali pemuda gagah beliau dipilih oleh Nabi Muhammad menjadi menantunya dan dinikahkan dengan Siti Fatimah Az-Zahra karena satu, Nabi melihat Sayyidina Ali ini pemuda yang hebat. Yang kedua, Sayyidina Ali ini kecerdasannya luar biasa. Yang ketiga, tenaganya gule. Tenaganya gule. Sampai-sampai Sayyidina Ali pernah mengangkat benteng istana yang beratnya 900 kg atau 1 ton kurang 100. Ada nggak di sini pemuda hebat yang mampu mengangkat 1 ton? Tidak ada. Dipaksakan orang mah bisa nongtot boa. Betul. Nggak ada. Saya aja abdi ge umi abdi kan sok fitnessnya, sok main gym, sok nge-gym. Tuh dua. Paling saya keangkat 70 kilo. Itu pun sudah ngek-ngekan. Sayyidina Ali 900 kilo Pak Haji. Wow. Hebat tuh. Gagah tuh. Tapi ternyata dibalik kehebatan Sayyidina Ali, dia tidak mampu mengangkat satu jenazah seorang perempuan yang bernama Siti Fatimah. Ketika Siti Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali menangis. Tenaganya yang hebat hilang seketika karena kesedihan yang luar. Memanggil-manggil Siti Fatimah, Zahra, Zahra, Zahra. Ih, yang menyontokan. Sayyidina Ali manggil-manggil Siti Fatimah karena nama aslinya Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Waktu meninggal kata Sayyidina Ali, Zahra, Zahra. Sok mau diganti ku itu. Temual genaheun atuh. Itu. Titin. Makanya nama itu sangat berpengaruh. Hei. Yang dikasih nama sama orang tua jangan suka diganti. Sealus-alus ku korot Siti Halimah Sa'diyah. Beliau adalah ibu susunya Nabi Muhammad. Ibu sambungnya Nabi Muhammad namanya Siti Halimah Sa'diyah. Atau dikasih nama seorang waliyun min awliya Allah dari perempuan. Siapa? Siapa yang ngaranna teh? Yang pohode hei. Bang Santri bantuan aing. Oh itu Siti Robi'atul Adawiyah. Kan bagus itu. Punya nama perempuan dikasih nama Siti Robi'atul Adawiyah. Diganti Angel. Angel Karamoy. Artis mah pantas banget na bule buk di bereman oge. Ari urang mata berem bari uratan. Untuk ngoh-ngor beung hideung. Ngaran Angel, why? Banget bodas beheung. Itu cocok kurang. Sayyidina Ali tidak sanggup mengangkat jenazah Siti Fatimah. Artinya apa? Perempuan itu luar biasa. Tenaga hebat ibu jeung abah oge. Hebat kana ibu jeung abah oge.
Sok ibu mah lamun keur nyeseh bari nyusuan budak bisa. Bisa kita. Budak ngegantel talian di dia. Ibu lamun keur masak bisa bari ngaganong budak. Bisa diais make sarungnya. Bari nyangu. Pernah teu nempo bapak-bapak macul bari ngaganong budak. Eueuhnya. Oh gitu. Metak tong macam-macam ka awewe mah. Awewe mah lamun geus make motor, beuh. Sen ka mana belok ka mana. Diomongeun. Dina kekuatan syahwat ge Abah Haji nahan syahwat dah kuat keneh awewe jeung lalaki oge. Benar teu? Sok ibu-ibu jawab, nu rumah saya ibu-ibu ngomong. Umi lamun teu mangeh nu kitu samingu kuat. Ngomong ditanya teh ieu karah cicing. Teu mangeh nu kitu samingu kuat? Heeh. Belah ditu teu mangeh nu kitu sabulan kuat? Kuat. Belah dieu lamun teu mangeh nu kitu satahun kuat? Wow, 2 tahun, Gusti nu aku, 5 tahun, anjir. Ayeuna bapak-bapak, bah ulah ngerakeun dek ya. Ieu harga diri soalnya ya. Harga diri laki-laki ditentukan hari ini. Abah lamun teu mangeh nu kitu sabulan kuat. Leuh aing, eleh geus ah. Lalaki mah elehnya. Lalaki mah lamun pamajikanna maot ngaduda 5 tahun kuat mah. Kakarak 40 poe ge geus naon deui. Geus kawin deui lalaki mah. Sabab naon? Lalaki mah teu bisa jadi indung. Tapi indung bisa jadi bapak indung mah. Banyak perempuan sukses menyekolahkan anaknya sampai S1 tanpa hadirnya seorang suami. Betul mantap dia mohon ke betul. Tapi banyak anak terlantar ketika ibunya sudah meninggal dunia. Tetong macam-macam tah kanu ngaranna awewe mah makhluk halus. Dilawan lain lawaneun, diantep lain antep. Iya contoh. Kalau ada ibu-ibu korban KDRT kekerasan di dalam rumah tangga sampai bengetnya baru dicabak ku salakina nepi ka baruh tapi bina teh terus bikin video dikirim ke Facebook. Mohon doanya dari semua, suami saya kasar dan sebagainya. Loba teu nu ngadukung, nu ngabela loba teu. Ini giliran orang. Abah didagor ku pemajikan, da teu mare duit. Ku abah di video, doanya dari semua. Ini korban istri saya. Saya harus ngadu kemana? Dibela, dibully. Kata netizen, lalaki tolol lesar. Moal menang. Wanita itu makhluk luar biasa. Mudah-mudahan mama sing sehat sadaya nama, sing panjang umur. Karena istri itu kan plus. Dia bisa jadi teman ketika kita sendiri. Bener Pak? Dia bisa jadi pelayan ketika kita butuh makan. Dia bisa jadi pembantu untuk mencuci pakaian kita. Dia bisa menjadi baby sister untuk mengurus anak-anak kita. Jasanya gede luar. Sebagai istriku, kau juga sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Mama. Wah. Pokoknya ibu-ibu mah luar. Kembali. Ini kemana tadi tanya? Jadi Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang sangat agung. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat yang 5. Ini orang diajar sholat. Sholat teh dimulai dengan takbiratul dan ditutup dengan salam. Abdi rek nanya ke abah, ke bapak. Bacaan naon dina sholat, lamun dibaca matak ngabatalkeun,
teu dibaca teu sah salatna. liar sih. Lamun dibaca matak batal salatna, tapi lamun teu dibaca teu sah salatna. Naon cing? Naon? Dina salat. Kalau dibaca membatalkan salat, tapi kalau tidak dibaca salatnya enggak sah. Naon eta? Naon kiai? Salam kedua. Bener. Salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lamun teu dibaca teu sah salatna. Kalau mun dibaca batal salatna, udah beres. Geus tong pasea geus. Dimulai dengan takbiratul mengangkat kedua tangan. Perhatikan Ibu sadayana. Dina takbiratul ihram gerakanana ya berbagai versi. Aya madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam empat ini adalah mujtahid mutlak. Naon cenah? Mujtahid mutlak yang tidak bisa digeser oleh siapapun. Termasuk Imam Ghazali sekalipun tidak mampu masuk ke dalam jajaran mujtahid mutlak, hanya mampu masuk ke barisan mujtahid fatwa. Banyak mujtahid fatwa, Imam Ghazali, Sayyidina Abbas, banyak. Tapi yang mujtahid mutlak hanya 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Jadi perak-perakan sholat ke pasti beda. Tong kaget lamun di Mekah di Madinah ketika i'tidal atau mengangkat tangan aya nu kieu tah. Allahu Akbar. Telapaknya kemana? Ke depan. Yang begini nih. Allahu Akbar. Ini dibolehkan? Boleh. Dalilnya ada? Ada. Atau yang ke pinggir. Allahu Akbar tuh gitu, tuh. Boleh. Yang enggak boleh begini. Atau mereka aja kelut. Allahu Akbar. Tangan simpen di mana? Di tengah. Ibu lihat semua, Bapak, maaf. Saya tidak maksud menggurui, tapi kita study banding, oke? Di tengah kita. Kemudian kasih sikeun saeutik di sini. Ulah handap teuing. Ulah luhur. Komo digoeng-goeng. Lieur aing numpona. Contoh Allah. Pernah ningali nu kitu? Tong diturutan. Ngaganggu batur. Eta teh ciri-ciri jelema anu was-was. Geus seurang mah usolli fardul maghribi 3 rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tak cicing dengekeun imam. Imam maca surat, urang maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai selesai. Batur geus ruku. Makana kudu belajar dari kiai yang ahli fikih. Di situ belajar Fathul Qorib, Sapinah, Fathul Muin, Kifayatul Ahyar, tata cara sholatnya Nabi Muhammad. Begitu rukunya, sayang maaf ya kamu ketukangan. Coba diharup parinah tuh harup. Begitu ruku antara tonggong dengan kepala harus sejajar, lurus begini. Teu meunang huluna celenge. Kumaha? Kita. Lain alus lempakna konengnya. Jadi nemponu batur. Makanya makruh sholat kalau sedang berjamaah pakai baju warni. Sunnah pakai baju polos, mau putih-putih, mau hitam. Haram hukumna sholat berjamaah pakai kaos partai. Batur kaganggu. Mana diharap. Orang di tukang. Allahu Akbar. Coblos nomor 7. Nomor 7. Nah, malah amanah moal. Jadi orang mikiran eta. Ibu bejaan mun salaki ka masjid teh
ku ibu siapkan baju koko nu putih, sarung anu hitam atau putih, periksa belakangna bisi naon? Hah? Bisi bolong. Hegeusian saku salaki teh kokona teh ku duit 10.000 minimal, maksimal tak terbatas. Koropak masjid 2.000, ari sia cager kiih ge 2.000. Ngising sabaraha? Ngising 5.000. Pokoknya kita pertahankan, jangan sampai ada kenaikan harga kiih. 2.000 ka masjid mah atuh ulah 2.000 teuing. Sabaraha? 5.000. Ke Jumat ya awas, mun anu 2.000 teangkeun ka imahna. Goblok ka surga 2.000. 2.000 mah ngising. Kiih 2.000 mah. Ka surga sabaraha? Oh sing gede. Aya aturan salah ngasupkeun eta kapikiran saminggu eta. Belah dia 100. Belah dia 2.000. Khotib naik khutbah kedua. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Datang koropak. Manehna hudang hees. Salah ngasupkeun. Push. Beres sholat. Astagfirullahaladzim. Malah istighfar si goblok. Kunaon Kang? Cilaka. Waduh saya musibah ya. Kunaon? Salah ngasupkeun. Goblok sedekah musibah. Lamun hayang beunghar kudu rajin sodak. Bersedekah, berbagi rasa, kepedulian terhadap sesama, jalinan mesra antar manusia, sebagai pelengkap si miskin dan kaya. Amin. Awas, pejumaah teh sarungna siapkeun, kokokna, kopeahna, duitna, sabaraha, minimal goceng. Janji? Lain kunanan urang mah beunghar hayang sedekah tara. Atuh rek kumaha beunghar sok aneh. Mun ceuk urang Sukabumi mah ye mah nya. Aneh uama. Beunghar hayang ari sedekah tara. Di Cirebon aya teu ngomongna kitu. Aya? Wah di dieu mah. Da eta mah logat Sukabumi udah kitu mah. Aneh urang mah dicager hayang ari puasa tara. Pan ceuk Nabi lamun awak hayang sehat kudu daek naon? Puasa euceu. Mun awak hayang cager puasa, mun duit hayang loba sodaqoh. Mun hate hayang tenang maca Quran. Ai. Ceuk urang Banten eta mah. Ai. Atuh dia mah maca Quran telok. Urang Sunda mah unik. Walaupun sama-sama Sunda, sama-sama Bapak Aing, sama-sama Jawa Barat, tapi Sundanya macam-macam. Logatnya pun beda-beda. Logat Kuningan, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Banten jauh. Betul? Lamun Bandung halus. Bandung, Tasik, Sukabumi, Garut halus. Lamun ka Kiai teh kita, Pak Kiai bilih bade tuang heula mangga. Kaleresan itu aya sangu dinten urang awonkeun. Sok pikir. Naon sangu dinten? Sangu poe. Sangu poe urang goreng, awonkeun teh goreng. Sangu dinten urang awonkeun. Cik urang mah sangu poe urang goreng. Ngangolisahna kalapa gebis. Naon cing? Minyak keletik. Minyak keletik teh ubar burut. Aya boga penyakit eta aya. Isuk-isuk balurkeun, tuluy poekeun. Insyaallah herang
lain cager hera. Aduh, Sunda Bandung tah beda jeung Sunda Banten. Sunda Banten mah ai kiai jembara teh itu atau geradaharan ku kiai geradaharan waktu itu baru dak cenah nyaratu wih pas kamari ceng nyatu. Beda jeung Sunda Cirebon Kuningan standar lah kasar henteu halus henteu ngan loba bahasa nu beda mun di ditu mah ngupingkeun di dieu mah mirengkeun naon deui nu beda ngadangukeun mah sami di ditu ge ngadangukeun mirengkeun di dieu mah nya mirengkeun di ditu mah lain mirengkeun reungeukeun ngadengekeun reungeukeun kiai keur ngomong reungeukeun lelempangan we ngajedog situ reungeukeun mirengkeun gitu. Enggak apa-apa karena kita sama-sama bangsa Indo kurang lebih 200 juta penduduk. Coba dak make eta bisa mah duk kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Takol. Siap. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Ambon, Padang, Batak, Melayu. Lo mendesuatan kabeh loba teuing. Aduh, luar biasa ya bangsa kita bangsa yang besar. Dan hari ini bangsa Indonesia sedang diberikan musibah. Betul? Bangsa kita sedang menangis dengan terjadinya musibah banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Mereka saudara kita, betul? Mereka saudara kita seiman, seakidah. Kalaupun tidak ada orang Islam, mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Derita mereka adalah derita kita, betul? Dan informasi tadi bahwa di daerah mana tadi yang kebanjiran? Sumber Jaya. Galon, Talun. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Apakah kita mau ke sana malam ini? Tidak? Oke, kalau begitu. Ini anak-anak mau kiih bukan? Mau kemana sayang? Mau sekolah? Nah, di dia mah penting sekolah teh. Di abdi mah di itu isuk sekolah teh. Oh beli kasiangan. Ya betul. Silakan yang masih sekolah pulang duluan. Aduh. Banyak pertanyaan besar. Kenapa Aceh lagi, Sumatera Barat lagi, Sumatera Barat. Banyak spekulasi yang berkata, oh itu karena hutannya ditebang, akhirnya air turun ke pemukiman warga. Itu menurut mata kasar kita, oke? Bagaimana kalau Allah yang menjawab, dhaharal fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwasanya kerusakan di daratan di lautan ini kan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Pak, Bu, jelas? Naon? Bahwa kerusakan ini kan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah pernah mengatakan, apa kata Allah? Inni la ahammu bi ibadi
Kalau saya lihat orang yang durhaka kepadaku, kata Allah, mereka berbuat maksiat di muka bumi, yang judi banyak, yang lacur banyak, yang korupsi, yang ngambil hak orang banyak, anak yang durhaka kepada orang tua banyak, murid yang kurang ajar kepada guru, suami yang tidak menghargai istri banyak, istri yang belenggu kepada suami banyak. Betul? Apa kata Allah? Aduh, kalau melihat mereka yang kurang ajar, kepengen saya turunkan azab. Masya Allah, Allah tegergeteun ningali jelema anu kurang ajar, kepengen saya turunkan azab, kata Allah. Tetapi ada 3 kelompok manusia yang meredam murka Allah. Nah ini, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Siapa yang meredam murka Allah? Pertama, orang tua yang bangun tengah malam, dia sujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, para guru, para kiai, orang tua tengah malam sujud baca istighfar. Betul? Tengah malam sujud baca Quran, tengah malam sujud sholat tahajud, mereka peredam murkanya Allah. Amin. Yang kedua, peredam murkanya Allah adalah bayi kecil yang menyusui. Masya Allah, ada yang punya bayi yang lagi menyusui? Ada? Bapaknya masih nyusu? Masih? Ya. Begitulah perempuan, hebat dia, nyusuin bayi mah biasa. Yang ketiga, peredam murka Allah itu binatang melata yang mencari makan. Satu, siapa peredam murka Allah? Orang tua tengah malam sujud. Kenapa sekarang banyak musibah? Karena kebalik, Pak. Yang harusnya orang tua tengah malam sujud, sekarang orang tua tengah malam nyusu. Bayi dibuang ke tempat sampah akibat pergaulan bebas. Dulu kalau ada orang zina diusir dari kampung. Dulu kalau ada jablay dikucilkan, jangan di sini kalau bikin maksiat. Sekarang dilindungi. Jelas? Dulu kalau ada bayi lahir, Masya Allah, itu kan lahirnya di rumah sama emak Paraji atau di Pukemas. Sekarang bayi lahirnya di Kebon Hui, di WC sekolah, di tempat sampah. Mereka yang menyebabkan azab Allah turun. Sementara ketika Allah menurunkan musibah, jangankan orang yang maksiat, orang soleh sekalipun kebagian azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu punya kewajiban, bapak punya kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau di kampung ada orang maksiat, dia judi, tema ketet, judi. Hari ini kan bangsa kita ini bangsa Indonesia, Pak. Ini saya dapat info dari intelijen negara, Badan Intelijen Negara BIN. Indonesia ini menempati ranking pertama judi online di dunia. Jangan tepuk tangan. Ini bukan prestasi. Ini kebobrokan moral. Betul? Maka untuk anak-anak yang suka main game, lebih baik dihapus, sayang. Gak ada orang kaya karena judi, gak ada. Gak ada orang sukses karena judi. Yang melarat, yang kere, yang bangkrut banyak. Betul? Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara judi online. Betapa banyak suami ngebunuh istri gara-gara judi online. Berapa banyak istri yang gugat cerai ke pengadilan gara-gara suami ketagihan. Rumah dijual, mobil dijual, istri jadi PSK. Itu semua gara-gara judi online. Hati-hati. Dulu judi di atas meja, hari ini judi di kamar anak-anak kita.
Naudzubillahi min judi, menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong. Yang kompak. Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi. Enggak ada orang kaya karena judi. Betul? Aku merana karena judi. Aku sengsara karena judi. Uangku habis karena judi. Judi membuatku mati. Mati akal dan pikiranku. Mati kehidupan ekonomi. Semua hancur, hancur, hancur gara-gara. Ada sebuah cerita menarik. Dulu ada 2 orang mabuk, Pak. Orang Sunda ini. Yang satu mabuk. 2 orang mabuk. Selesai mabuk, kata temannya, kita pulang yuk. Ayo. Di depan dia megat angkot. Pulangnya mau naik angkot. Cek supir angkot, wah, ya marah rabok ya. Kecium bau alkohol gak enak. Saya mau tes apa mereka masih sadar atau tidak. Mobil dinyalakan tapi gak dipajukan. Digerung-gerung saja. Tidak maju itu kendaraannya, sengaja. Cek nu hiji, op. Bos, saya mah di dia we ah. Jauh teuing ah. Ini kira-kira orang begini mabuk apa sadar? Mabuk, jelas-jelas mobil gak kemana-mana. Betul? Yang satu lagi masih anteng, Pak. Di dalam angkot. Pelecus udun. Sekitar 1 menit, yang kedua turun. Bos, kiri bos. Turun dia. Supir bohongnya diangkat. Kata yang mabuk kedua, bos, ulah dikira kuring mabok, bos. Engke deui lamun mawa mobil ulah tarik teuing. Ini dua-duanya jelas kena alkohol. Mobil pan gak kemana-mana, tapi efeknya luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Judi itu penyakit, masya Allah. Nah kemudian, bagaimana agar murka Allah bisa kita redam? Ayo, orang tua kembali makmurkan masjid. Anak muda juga sama. Maju tidaknya sebuah bangsa di pundak para pemuda. Masjid sebentar lagi kan Ramadan, remaja aktif. Apalagi di sini ada kiai muda lulusan Al-Azhar Kairo, Ustaz siapa? Ustaz Faiz, mana orangnya? Ustaz Faiz mana Ustaz Faiz? Mana? Ada tuh, ada. Lagi nyiapin berkat. Bagus. Anak muda coba ramaikan masjid. Yang azan, aki-aki suruh istirahat. Ganti sama anak muda. Wah. Nu adan, tak deui. Bapak kalau pergi ke Madinah, Pak, kita merasa bangga jadi orang Islam. Bapak ketika haji umroh merasa bangga jadi umat Islam. Kenapa? Begitu Allahu Akbar berkumandang, seluruh kegiatan stop. Berangkat kemana? Ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Ayo dinu kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Ayo dinu kieu ya. Hayya 'alas shalah. Sukabumi. Aing nu adan. Ayo dinu kieu. Hayya 'alas shalah.
Karangsari. Gitu Umin teh. Oh, berarti Karangsari di situ. Ngeus mah salat sangeuk. Subuh usum hujan. Ngadenge adan nu kitu. Coba para pemuda di bawah komando Ustadz Faiz, di bawah komando Ustadz Abdul Khalik, bikin tim anak muda yang suaranya bagus, tarik jadi muazin. Dah mentek dia ngomongkeun ke betul. Imam. Geus lah kolot mah cicing istirahat. Kita bikin regenerasi. Oke? Taraweh aki-aki. Lila. Saya kalau jadi imam taraweh ibu 35 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum semangat. Amin. Imam kolot. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata jamaah, hah? Yasin. Mal balik. Duk. Yasin. Ini Indonesia bukan Timur Tengah. Betul? Di Mekah 30 juj mual ngadat makmum. Syarek ngadat kasaha. Askar di tukang kararieu marwah bedil. Kabur bedil guys. Di Indonesia harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ausatuha pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Makanya kudu belajar ilmu tajwid. Dalam baca Quran boleh diwasolkan, boleh diqot'ikan, boleh satu napas kalau mampu, kalau tidak satu ayat satu ayat. Kuat masa napas sok. Kuat mah ngalamun gaya nu anak muda nu bieu tah insyaallah beres taraweh aki-aki ngejengkang. Beres taraweh limaan jadi korban. Ceuk aki-aki terakhir aing taraweh di dieu. Najis aing mah. Budak ngora genah tereh goblok aing mah ripuh. Balik. Apot balik hayu apot balik. Ayah bahaput nu mana? Aduh, bahaput sing sehatnya. Hempura. Tuh kita ngaran aput ayah wae di tiap lemur. Jadi supaya begini loh, kalau di AA itu sistemnya dibagi dua. Grup anak muda jeung grup remaja kolot. Beda imam, beda. Nu hayang gancang, miluan jeung budak ora. Anu napasna geus ripuh. Jeung aki-aki gitu di abdi mah di ditu mentak selain masjid jami aya musola. Biasana lamun di masjid jami biasanya kolot. Di musola tah anak muda. Enggak apa-apa mereka berikan ruang dulu, jangan langsung dipaksa. Anak muda hari ini kalau dipaksa enggak mau. Mah kudu diayonkeun heula, nu penting daekeun ka mas. Minimal mereka mencintai masjid aja dulu. Maka kalau bisa pada KM masjid jangan dikunci. Fenomena akhir zaman di mana-mana masjid dikuncian. Kenapa saya marah begini? Pernah nyium tai hayam.
Balik ceramah dari Majalengka, belum sholat isya, nyari masjid, bangunannya bagus, arsiteknya mewah, pintunya dikunci pak, aing sholat di luar, begitu sujud, goblok, tai hayam, mana imah DKM didagor ku aing DKM. Kenapa masjid harus dikunci? Buka 24 jam. Bagaimana kalau ada orang perjalanan jauh mampir? Bagaimana ada orang tua yang mau sholat tahajud tengah malam di masjid? Oh kan suka ini, suka kehilangan koropak. Atau koropaknya bawa sama DKM, jangan ditaruh di masjid. Kan ada bendahara. Masjid, jangan naruh barang mewah di masjid. Jam nu murah, sing luhur, tuna. Saya ini heran kok masjid dikunci gitu. Why? Masjid hari ini persis bioskop di akhir zaman. Naudzubillahimin, budak ulin ke masjid dicarekan. Pada KM puntennya pengurus masjid, ulah nyarekan budak nu ulin di masjid, ulah kembali antepkeun eksili paehan sugan. Maaf, kalau anak main di masjid kemudian dimarahin sama pengurus masjid, dicarekan ku kolot, cekolot, ulah ulin di masjid. Ini tempat suci, balik. Demi Allah, 10 tahun yang akan datang, anak itu nggak pernah mau masuk ke dalam masjid. Kenapa? Sieun. Kenapa masjid temu ringkak? Aing baheula dicarekan didinya. Saya waktu kecil, Bapak pernah sare di masjid? Keur leutik pernah? Pulang nonton dangdut, pulang nonton layar tancap, kemalaman pulang ke rumah, rumah dikunci, lari kemana kita? Lari ke masjid. Ini rumah kedua kita. Maka kita nggak ragu lagi masuk ke masjid jam berapapun bebas. Ini rumah kita, rumah Allah. Kenapa hari ini anak-anak muda nggak cinta ke masjid? Dah salah kolotna. Budak lain dibawa ke masjid, sekalian urin ke masjid dicarekan, masjidnya dikuncian. Galau aing. Buka 24 jam. Kan ada rumah buat pengurus. Eusian. Yuk kita makmurkan masjid. Karena Isra Miraj berbicara masjid. Percuma tabligh akbar sampai jam 2 kalau masjid masih dikunci. Percuma Isra Miraj tiap tahun kalau berjamaah masih 2 orang. Percuma Isra Miraj tiap saat. Tapi kalau masjidnya begitu saja. Paham? Yuk kita bikin gerakan baru, anak-anak muda bangkit. Jeun grup remaja masjid Al-Muttaqin. Wih, ada pengajian bapak-bapak khusus bapak-bapak, pengajian anak muda khusus anak muda. Cari penceramahnya yang anak muda supaya asup bahasan. Kunaon budak ora mung ka masjid, nu ceramah na kolot. Nu dicaritakeun nyeri tuur. Yang nyeri cangkeng, budak ora kan can di masa eta. Berarti kita harus mampu berdedikasi kudu kumaha carana supaya budak ora ka masjid. Bikinlah remaja masjid ke nu ngeusina barudak ngora, berikan kesempatan, mereka akan jadi penerus kita. Betul begitu? Hidup Karangsari, hidup Al-Muttaqin, hidup Masjid Al-Muttaqin. Allahu Akbar. Orang tua memberi kesempatan kepada yang muda. Yang muda jangan suka menjelekkan orang tua. Ketika diberi kesempatan kudu daek. Cekolot teh cek kiai nu geus kolot, jang bapak geus kolot, sok jadi imam. Sok jadi imam diajar ka hareup. Cek deung ora, izin abdi mah. Izin abdi, lain izin emang teu bisa emeureun. Maka kudu diajar. Kudu diajar. Nu kolot urang merasa aing kolot, datang nu ngora diusir, jangan begitu. Kanu ngora sok ke dia baturan bapak, baturan ngajar, baturan jadi imam, baturan adan. Masjid butuh anak muda. Kakarak Al-Muttaqin akan menjadi sentral umat, sentral berjamaah, sentral pembangunan Islam apabila kolot dan anak muda sudah mampu bersinergi. Amin. Saya sedang mencoba hari ini kumaha carana budak ngora daekeun ka mana? Daekeun ka masjid. Ku abdi di Pak dibedakeun waktuna kolot malam Jumaah,
pengajian teh anak muda malam Senin. Anak muda khusus, anak muda yang ngajar, orang tua khusus. Alhamdulillah mulai ramai 24 jam. Masjid ramai Pak. Di situ ada kopi 24 jam, ada air. Dari mana ini? Dari Koropak. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Lain jang sholat hungkul, masjid teh hirupkeun. Masjid teh hirupkeun. Mudah-mudahan insyaallah terinspirasilah. Bismillah yuk kita bangkit. Masa mau begini terus? Kita akan mati Pak. Mudah-mudahan maut orang husnul khotimah. Ieu mangan silih gorengkeun we. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan. Nadanya diambil dari F. Dari F. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Tanah bah mahal mah. Orang kesana. Halus. Kau cerita keburukannya, semut yang di seberang jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata. Dah emang hari nyanyi mah kudu make penjiwaan. Itu disebutnya chemistry. Chemistry penjiwaan. Nah? Mau nyanyi pakai hati moal kadenge. Moal. Mari kita dengarkan sebuah lagu Jeritan Hati. Penjeritan hati laguna oge. Lain jeritan sungut. Pakai rasa. Betul pakai rasa. Nyanyi sedih, orang bayangkan keur. Lamun nyanyi tentang tobat berarti orang teh kudu bener-bener kayaan keur minta diham. Contoh. Aku menjerit meratap padamu oh Tuhan. Oh, gitu pakai rasa ima lempeng we. Aku menjerit meratap cek lu ngadenge teh beungeut cia beungeut cia. Nyanyi sholawat juga kan begitu ya sayang ya. Oh iya, nyanyi qasidah juga sama. Nyanyi qasidah, nyanyi qasidah, saya paling seneng lagu qasidah Pak. Ya kadal haram tah. Aya lagu qasidah judulna Ya Kadal Haram. Pernah dengar lagu itu? Can? Memang karak rencana itu teh. Karak-karak diciun. Lamun ibu-ibu mah loba ibu laguna geuning. Ku cari-cari teman hidup. Aya nu nyaho yang sejati. Sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali lagi. Nah, salah. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti kini telah. Sing tarik. Kini telah seorang pria sejati, dia tampan dan berbudi, dia seorang kiai. Masya Allah. Berbahagialah yang punya menantu seorang santri. Bukan boga menantu tah pilihan tah. Tapi budakna kudu nu gelis. Golis badak. Tateangan tah santri tah. Sa nu can kawin ngacung. Cicing tuh ngacung cicing. Nu can kawin sa. Eta tuh, itu sarikah belum pernah nikah kan? Tah karena rasep tuh berkah bukan menantu santri mah. Percaya tuh. Boga menantu santri mah bah mal pusing.
mitoha koret ruqyah. Pemajikan cerewet, aku rasa tidak akan cager. Wanita hari ini tidak mempan di ruqyah, tapi di rupiah. Betul? Tenang, santri mah dijamin ku Allah asal istiqomah. Nu hese teh istiqomahna kasep. Keur masantren teh ujianna beuh, hayang gawe, hayang kawin. Naon gawe, mending jadi kiai. Ngeunah kiai mah eueuh ceramah nu maot loba. Proyek. Jadi inget baheula waktu pertama nikah kan santri mahnya aduh bingung gawe nunita ngaji ngalpoe muka kitab Alfiyah wa alifan zid qablaha muakkada fi'lan ila nunil inasi usnida masya Allah udah cukup ku masya Allah beuteng lapar mah cukup majikan teh ayah beras habis sayang. Ya Allah, kemana nyari BH ya Allah. Beteng hamba sudah kukurubukan ya Allah. Tiba-tiba rezeki tidak disangka-sangka. Innalillahi. Yes. Ayanu maut. Alhamdulillah. Pansawingu tangaji tahlil mayane sekali tahlil cepek mih 2 hari di dia lamun tahlil sok dibagina ku naon bah ku mih ku beas daek atuh kemudian maut bejaannya Aduh, pernah mulain ku kiai, sahanu rek uruskan merenan. Betul? Maka ulah sok ngaledek ka kiai teh da geuning paeh mah lain diurus ku batur, ku tatangga diurus mah ngadoakeun kiai nu nyolatan, nu ngabungkus, ngagotong mayit. Hansip atuh si kiai kabeh. Masya Allah termasuk anu nyaksikan ge pan soko kiai asok disaksikan tarabah di dia bah begitu selesai disolatkan sebelum dibawa ke kuburan kan biasanya dari pihak keluarga ngomong tuh perwakilan atas nama keluarga karena keluarga nggak ada yang siap Pak Kiai keharep kata Pak Kiai para jamaah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un poe ieu urang kalengitan ku dulur urang almarhum Mang Pepen mudah-mudahan mautna sing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala abdi atas nama kulawarga bisi salila almarhum keur hirup boga dosa perdosaan abdi nyuhunkeun dihapunten bade ngahapunten pan kitu nya ya almarhum ahlul khair ahli saya nuhun ahli masjid giliran nusoka masjid mah aman begitu cek kiai ahli masjid sok nutara ke masjid berjamaah pengajian kerja bakti pas ngusup ayah si goblok mah diomongkan teh ku kiai jawab sadayana ahli masjid lu tukang ngajawab kadang-kadang nah disitulah apalah artinya penyesalan menangis darah tak akan mampu menghapus
perlakuan amal kita selama hidup di dunia. Makanya ahli mayit ruh etah yang balik deui ka mana? Ka dunia. Dina kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy'aroni halaman 24 jajaran kalima belah kanan silakan dibuka. Jenazah ngomong hayang dibalikeun deui ka alam. Bahkan ti keur dimandian ge ngomong, ibu keur dimandian teh ngomong, keur dimandian teh ngomong. Keur dimandian teh kieu bahasana ieu. Nu ngurusan ulah tarik teuing nyeri. Gitu ngomong, mending lamun langsung dikubur. Teu saeutik jenazah yang disemayamkan dulu karena menunggu keluarga, terutama anak yang jauh. Matak tong jauh ting jeung kolot teh kitu. Ngesaneangan urang dieu lah ada sarwali yang mah kitu keneh kitu keneh. Kudu menangkeun urang Sumatera, urang Jakarta. Nah, beunghar leuheung deui. Ngesaneangan jodoh mah di dieu kolot mau teh gampang ngebejaan. Anak di Lampung, di Sumatera, halo telepon. Ya paling pesawatnya besok jam 8 pagi. Nepi ka dieu asar, karunya mayit dilatih ngadagoan. Puting-puting di dagoan, Pak Ustad, RT jeung pihak keluarga. Mayit teh sorangan cicing. Ngariung weh. Tiluan teh bari ngobrol. Lain teh mau teh keur kumaha teh? Ceuk Kiai. Tadi teh abdi ge teu apal sabenerna mah. Da abdi ge bejaan ngadadak ngan cenah mah ieu teh boga panyakit nongtot. Oh, dah sok loba ting ngadang samal cek RT. Cek keluarga ngomong, nya da kana samalna eta teh meuni teu bisa dicaram pokona mah. Aduh, abdi rada riut Mas Taka bade istirahat heula. Ceuk kulawarga. Asup kulawarga. Kakak mah panduaan deui RT jeung Haji. Aduh, cek Haji teh tong ka mana-mana nya. Baturan Kang Haji nya. Cek Pak RT, insyaallah Pak Haji. Tapi bari ngarona sekalian. Cek. Ku sabab ngopi wae pan hayang ki. Cek Pak RT, Pak Haji sakedapnya abdi kacai heula. Cek Haji, aduh. Teh. Lila moal teh. Moal Pak Haji sakedeung. Lain kitu Pak Haji batur ya. Pan keung ngadaguan mayit. Jadi RT keluar neangan cai niat ki betung mules. Tuluy ngising. Haji sorangan. Babacaan sabisa-bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Da Haji ge sarua we. Haji ge sieun. Latihan nungan mayit eueuh. Haji keur kitu teh jurung kunung hudang. Diuk bari ngurutan ieu tah. Ceuk mayit teh, "Ih, mahanyi." Mahanyi nyangan. Kata Haji, kata bisa ngomong langsung. Ceuk mayit, mahanyi nyangan. Pan kapas ngahalangan. Jadi ngirung. Ih, mahanyi hiot nya ih. Gua lepak Haji pingsan harita kana. Pan urang mah sieun kudu paeh anehna teh. Kudu sieun kudu paeh, sieun mah kudu hirup. Sieun mah urang paeh teu mawa iman jeung Islam, nah sieun kudu modar. Aneh di urang mah. Oh, tapi da teu kitu isinya. Sarua we palobah ka sieun mah. Pernah harita keur di mana nya? Kuningan apa di pokoknya pernah lah balik ngaji di Kuningan. Pan hayang kiih bah. Ai kamar mandina teh jauh. Pas kadinya aya pasaran. Tuh goblok teh DKM. Teh DKM goblok teh nu kitu tah.
Neun pasaran deket kamar mandi. Tupan aing sieun. Pasaran mah di tukang, tunana sing jauh. Pasaran di tuna deket WC. Bayangkeun ku haji sok. Pas urang kadinya, waduh, cilaka cukur. Tong ganggu. Abdi turunan Prabu Siliwangi. Tong ganggu. Asup urang. Keur kieu teh gomrang di luar eta urang. Wah. Goblok pada ucing. Astagfirullahaladzim. Eta cek abdi teh ya Allah, abdi teh kiai ya Allah. Sieun kudu kieu mah najis teh kah. Oh gitu. Naon cing? Nu salah cing, nu salah. Lain DKM lain. Nu salah mah indung urang. Kumaha salah indung urang? Urang keur orok baheula pan hudang tengah peuting, hayang nyusu, lapar, bener teu? Kumaha cing indung? Ganeng, sieun tah. Aya jurig tah, sieun tah. Bener teu? Didikan saha eta? Tanu kieu teh. Coba lamun ngadidikna balik baheula. Budak hudang teh bager teu kengeng ganeng, teu kengeng nangis. Allah ya Rasulullah dijamin mal sieun. Mah kumaha apa? Ganeng. Jurig mere jurig ye. Malah dibikeun ka saha? Teh harita urang sieun kudu ngaranna naon? Kitu, mata kade indung ngadidik anak tong sembarangan. Budak hudang ti peuting pangku ku ibu. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji. Ba anak taha ieu katep teuing. Nenen 2 jam teu beres torojol nu kumisan. Dedek nenen engke budak hudang ti peuting tong dising-sieut sabab eta bakal nerap di kakolot bakal borangan. Bisi teu percaya mah sok buktikeun. Abdi mah ngadidik budak nu lalaki hudang ti peuting rakasep Raden kunaon bager naon? Kunaon bager? Salawat. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji. Matak nih kagedenakeun ayeuna budak teu sieuneun ku jurig. Lempang nu poe ke si Abah di imah. Teu sieun. Sieun naon ya? Karena didikan ti awalna kitu. Ayeuna teh di pasantren juara 1 pidato, juara 1 sholawat. Nuju mondok di Haur Kuning Tasikmalaya. Doakeun sing kenging ilmu nu manfaat. Usianya 12 tahun sudah hafal kitab Imriti 36 halaman. Subhanallah. Memang ngalaka bapak sih palebah dinya nama. Apa lamun nu alus